Beberapa waktu yang lalu, Pichel pernah menyuguhkan pada teman-teman sekalian tuh sebuah review mengenai pasangan keyboard dan juga mouse dari Logitech yang memang super fun dan juga lucu banget. Dan untuk keyboardnya sendiri tuh dari seri Mechanical. Namun kali ini, Pichel akan kembali lagi nge-review pasangan keyboard dan juga mouse dari Logitech yang mengusung akan tipe yang lebih serius dan juga dipakai harian dan datang dari line-up membran keyboard. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan bahas pasangan device dan keyboard mouse dari Logitech, yaitu Logitech Signature K650 keyboard dan M650 mouse. Kedua device dari seri Signature ini tuh sama-sama menggunakan koneksi wireless dan juga memang diklaim menghasilkan suara yang terbilang sangat senyap. Jadi Pichel rasa video kali ini cocok banget buat teman-teman yang kayaknya memang lagi nyari input device komputer yang jelas nggak berisik. Jadi mari kita akan duduk manis dan kita mulai reviewnya. Pertama kali kita mulai dari bagian keyboardnya dulu. Dimana pada website Logitech ini tuh dikabarkan bahwa keyboard ini tuh sendiri hadir dengan dua warna utama, yaitu off-white dan juga ada graphite. Dan untuk unit yang Pichel review kali ini itu menggunakan warna yaitu off-white. Yang sayangnya memang gampang banget jadi kotor kalau misalnya tangan kita agak-agak kurang bersih dalam pemakaian. Dari segi tampilan, keyboard ini juga mengusung akan tampilan keyboard full QWERTY plus juga number pad di sebelah kanannya dengan susunan-susunan tombol yang hampir menyentuh akan sisi-sisi dari keyboardnya. Jadi secara layout ya biasa aja sih, kayak keyboard PC ataupun ya laptop pada umumnya lah, laptop yang gede ya. Hanya bedanya terdapat beberapa tombol tambahan yang disematkan oleh Logitech pada keyboard ini. Antara lain seperti ada tombol-tombol multimedia di sisi atas dan juga tombol connect pada bagian atas dari tombol-tombol panah. Yang menarik juga adalah bagaimana bentuk dari keycaps pada keyboard ini. Pada bagian base-nya nanti berbentuk bujur sangkar dengan jarak yang mepet dengan keycaps lainnya. Selebihnya paling kayak berbentuk bersegi panjang yang cukup ramping untuk tombol-tombol escape hingga tombol screen lock. Lalu pada tombol-tombol start dan juga alt, terdapat juga kayak teks dan logo, options, dan komen untuk teman-teman yang memang menggunakan keyboard ini pada sistem operasi Macintosh. Dan untuk keycaps disknya sendiri ini juga tergolong lebar, yaitu sekitar 1,7 cm, yang cukup nyaman lah kalau digunakan oleh teman-teman yang mungkin bertangan lebar kayak Pichel ini. Tapi walaupun ukuran keycapsnya hanya agak lebar, tapi karena penempatan yang rapat membuat dimensi keyboard ini tuh nggak berbeda dengan keyboard yang kebanyakan, yaitu 45,7 dikali 19,3 cm, dan memiliki ketinggian standar yaitu 2,4 cm, yang masih bisa kita adjust dengan dua tingkat ketinggian. Untungnya keyboardnya ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan palm rest berwarna abu-abu dan dengan tekstur yang sedikit kasar, yang gak hanya bisa menambah kenyamanan saat kita menggunakan keyboard ini, tapi juga sebagai aksen tambahan untuk keyboard ini. Sehingga ujung-ujungnya kita nggak jadi kayak terlalu monoton hanya warna putih saja ya. Dan lebih lanjut, untuk keyboardnya ini sendiri dia seperti yang udah Pichel bilang tadi, ini menggunakan akan switch membran. Dan pada waktu editor Pichel yaitu Jalox melakukan pengetesan untuk keyboard ini, maka suara feedback dari key yang dihasilkannya tuh masih acceptable karena memang dia tuh orang jenisnya emang anti kayak cetek-cetek klep gitu lah ya, kayak anti mechanical. Buat teman-teman yang juga pengen tahu gitu ya, berikut ini adalah suara feedback dari keyboard Logitech Signature K650. Check this out. Kemudian kalau kita bicara soal build quality, maka keyboard yang menggunakan 21% plastik daur ulang ini tuh masih bisa bilang kokoh. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri terdapat beberapa flex di bagian yang lebar, namun material plastik yang digunakan di sini terasa cukup tebal dan memberikan kesan yang solid untuk keyboard ini. Lebih lanjut lagi untuk urusan koneksi, maka keyboard Logitech Signature K650 ini mendukung akan dua opsi koneksi, yaitu pertama melalui USB dongle Logi Bolt via interface 2,4 GHz, atau opsi kedua, yaitu menggunakan Bluetooth Low Energy versi 5.1. Sehingga dengan hadirnya Bluetooth, maka nggak hanya komputer dan juga laptop dengan Windows ataupun macOS, ataupun mungkin Linux gitu ya, namun beragam koneksi itu bisa kita lakukan, contohnya kepada handphone Android ataupun iPhone, iPad, ataupun device lainnya, selama dia support akan Bluetooth. Sistem pairingnya juga nggak susah-susah banget. Kalau misalnya untuk USB dongle kan, ya kita tinggal colokin aja ke port USB pada PC ataupun Mac kita, ataupun misalnya kita gunakan kayak USB converter lah untuk kepada HP ataupun iPhone. Namun untuk koneksi via Bluetooth ini caranya more or less memang relatif sama, namun kita perlu tekan tombol connect
hingga LED-nya kedap-kedip dengan cepat. Selebihnya nanti kita tinggal cari aja keyboardnya di list dari Bluetooth setting, dan kemudian kita cuma tinggal pairingin aja. Setelah kita hubungkan dengan keyboardnya, maka nanti akan keluar sederet nomor random pada layar device kita yang harus kita input menggunakan number pad pada keyboard ini, yang diakhiri dengan tombol enter pada keyboard. Selebihnya kita tinggal tunggu aja LED pada tombol connect di keyboardnya ini berhenti berkedip, yang memang menandakan bahwa proses pairingnya ini sudah selesai. Tapi sayangnya keyboard ini belum mengusung akan fitur multi-device yang menjadi biasanya unggulan dari Logitech. Jadi kita mau nggak mau hanya bisa menggunakan keyboard ini untuk satu perangkat saja secara bersamaan. Nanti terakhir di bagian daya, keyboard dari Logitech ini sendiri mengandalkan daya dari baterai konvensional, yaitu 2 buah tipe A yang ada di bagian belakang dari keyboardnya. Dan jangan lupa juga nanti ada tempat buat menyimpan USB dongle-nya dekat dengan baterainya. Nanti lebih lanjut untuk kita cek status baterainya, teman-teman bisa pergunakan aplikasi Logitech Options kalau misalnya kita mau lihat berapa persen gitu baterainya. Tapi kalau mau lebih hemat, saran Pichel jangan lupa ya, matiin keyboardnya via tombol switch power di sisi kanan atas dari keyboardnya. Setelah kita udah bahas keyboard, kita beralih ke bagian mouse-nya. Walaupun memang tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai pasangan keyboardnya, namun mouse Logitech Signature M650 itu sendiri bisa jadi pendamping yang sepadan buat keyboard K650 yang tadi. Secara desain pun mouse ini memiliki tampilan yang biasa aja, mirip dengan mouse-mouse Logitech yang pada umumnya begitu. Dimana menggunakan konsep ambidextrous ataupun dia bisa matching kepada tangan kanan ataupun tangan kiri, dan juga memang penampilannya cukup netral kalau menurut Pichel. Kemudian untuk color theme-nya sendiri, mouse ini hadir dengan 3 warna utama, yaitu pertama rose, graphite, dan juga off-white. Dan sama seperti keyboardnya, mouse yang Pichel review kali ini menggunakan warna yang sama, yaitu off-white. Secara dimensi sih, mouse ini berukuran sekitar 10,8 x 6,1 cm, dengan ketebalan sekitar 3,8 cm, dan bobot yaitu 101,4 gram. Jujur aja nih, buat tangan Pichel ini, mouse-nya tuh masih bisa bilang kayak imut-imut banget. Jadi feeling grip-nya tuh nggak terlalu berasa. Masih kayak suka kelepas-kelepas gitu dari tangan Pichel pas waktu Pichel pakai. Namun untungnya pada sisi-sisi dari mouse-nya ini sendiri terdapat bahan material karet berwarna abu-abu dengan tekstur yang sedikit kasar. Ini akan membantu banget nih teman-teman buat menambah daya cengkram kita terutama untuk mouse ini. Lebih lanjut untuk build quality-nya, Pichel bisa bilang ini more or less 11-12 lah sama keyboardnya. Walaupun memang bermaterial 26% plastik daur ulang, tapi masih terkesan kokoh dan juga kuat, tanpa adanya bagian-bagian yang terlihat kendor ataupun kayak loose begitu. Dan untuk urusan tombol-tombol pun, mouse Logitech Signature M650 ini tuh hadir dengan kendali dasar yang mempergunakan 5 tombol fisik, di mana 3 tombol itu adalah tombol klik kanan, klik kiri, dan klik di scroll wheel-nya, dan juga 2 tombol untuk next dan juga previous yang terletak di sisi kiri dari mouse-nya. Untuk penempatan dari 2 tombol tadi, Pichel bisa bilang, ya standar aja lah, dimana ini pas banget sebenarnya dengan jari-jari yang buat di jempol kita. Lebih lanjut untuk urusan switch, maka pada mouse ini sendiri dia mempergunakan switch membran untuk semua tombolnya, yang dimana ini menggunakan teknologi yang namanya Silent Touch dari Logitech, yang diklaim bisa mengurangi suara hingga 90% suara klik dari mouse-nya. Kalau mungkin teman-teman penasaran, maka berikut ini deh, Pichel coba tampilkan sampel suara klik untuk mouse Logitech Signature M650. Check this out. Lebih lanjut, nanti secara internal, mouse Logitech Signature M650 ini menggunakan teknologi sensor optical dari Logitech yang dinamakan sebagai Logitech Advanced Optical Tracking, yang memang diklaim memiliki frame rate rasio sebesar 400 hingga 4000 fps. Dan untuk urusan koneksi pun sama seperti keyboard Signature K650, maka mouse ini juga mendukung akan 2 opsi koneksi, yaitu pertama menggunakan USB dongle, yaitu Logi Bolt tadi via interface 2,4 GHz, dan juga Bluetooth Low Energy versi 5.1. Lalu untuk koneksi via Bluetooth ini sebenarnya more or less caranya sama aja ya dengan yang keyboard tadi, yaitu teman-teman cuma cukup tekan tombol pairing yang ada di bagian bawah dari mouse hingga LED-nya tuh berkedip-kedip dengan cepat. Lalu nanti kita tinggal cari aja akan mouse-nya di Bluetooth setting pada device yang kita sedang gunakan. Sementara untuk powernya, more or less ini sama seperti keyboardnya, di mana mouse-nya hanya dapat berfungsi dengan 1 buah baterai A2 1,5 volt, dan ini juga sudah disediakan dalam paket penjualannya.
Dan lagi-lagi nanti untuk cek status baterainya dan juga pengaturan-pengaturan lainnya, teman-teman bisa main kepada aplikasi Logitech Options untuk detail yang lebih lanjut. Plus, kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat dayanya, jangan lupa ya matiin mouse-nya via switch power yang ada di bagian bawah dari mouse-nya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, duo peripheral wireless dari Logitech Signature ini tuh yaitu keyboard yang tadi ya, K650 plus juga mouse M650, merupakan combo device yang memang bisa menambah ya seleksi kita lah buat teman-teman yang mungkin sedang cari keyboard dan juga mouse yang bisa dijadikan daily driver ataupun pemakaian sehari-hari. Apalagi untuk keyboard K650 ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan layout untuk macOS, jadi cocok buat teman-teman yang memang menggunakan dual boot antara Windows ataupun macOS, ataupun kayak Pichel, ada laptop Windows, ada laptop Mac, dan banyak banget device lainnya. Palingan yang menjadi concern Pichel sih ada di mouse-nya aja, yang memang tergolong agak hemat secara jumlah tombol. Padahal kalau misalnya dia ada beberapa tambahan dedicated button, itu tuh bisa jadi nilai lebih lah menurut Pichel. Terutama buat kita yang mungkin suka akses dengan setting-setting yang lebih, apalagi kayak akses kepada makro-makro begitu. Lebih lanjut nanti untuk urusan harga, keyboard Signature K650 ini tuh dibanderol dengan harga 800 ribuan pada website resmi dari Logitech, dan juga 500 ribuan untuk mouse Signature M650. Tapi pas Pichel cek sih, harganya nih memang sebenarnya agak lebih turun sedikit di beberapa marketplace, jadi teman-teman bisa cek aja untuk harga yang pastinya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya sama Pichel, harganya kemahalan atau enggak, Pichel bisa bilang, kalau diskon sih harganya oke lah. Bener-bener value for money-nya dapat gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini nanti atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Pichel juga mau ingetin, jangan lupa teman-teman untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PM Defense. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Gitu, lucu juga sih sebenarnya. Yang kemarin kan kuning, ini putih gitu kan.